Kehidupan yang dinamis, kadang roda kehidupan di atas, kadang di bawah, seolah sulit menerima takdir yang menimpa diri kita, apalagi jika takdir itu berupa kesulitan atau kegagalan. Sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi pada diri kita, sesuatu yang menurut pemahaman kita tidak baik buat kita. Pada saat itu, seringnya kita lupa Allah Sang Pencipta takdir, Sang Pencipta manusia beserta isi alam semesta, pasti lebih tahu apa yang terbaik buat ciptaannya. Bahkan kadang kita suka lupa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji tidak akan membebankan kepada seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika seseorang menerima takdir yang menimpa dirinya, menerima ketentuan Allah atas dirinya, ridho kepada qada dan qadar Allah, ia akan ikhlas dan rela menerima apapun yang diputuskan Allah kepada dirinya tanpa syarat. Lantas, cara ikhlas seperti apa yang Islam ajarkan agar seseorang bisa menganggap takdir dan ikhlas atas ketetapan Allah ini sebagai sesuatu kebaikan dan cobaan yang perlu dihadapinya? Simak ulasannya dalam kajian ilmu damai Indonesiaku siang ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqawmin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Huwa alladhi yurikumul barqa khawfan wa tama'an wa yunshi'us sahaba thiqal. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Puji syukur kepada Allah yang kembali mempertemukan dalam Majelis Ilmu Damai Indonesia yang kali ini disiarkan secara langsung dari Masjid Jami Al-Muhajirin Perumnas Kayu Ringin Jaya. Pemirsa, kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan ikhlas menerima takdir atas ketetapan Allah. Tema ini akan kita dengarkan dari guru-guru telah hadir bersama kita, Kiai Haji Sumarno Syafi'i dan Ustadz Aswan Fai. Dan seperti biasa pemirsa, insya Allah untuk memperdalam tema kita telah siapkan 3 segmentasi tanya jawab. Tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa juga hadirin dan hadirat rahimakumullah. Wabil khusus kepada guru kita Kiai Sumarno, Abang Izul, mudah-mudahan fa insyaallah keberkahan ini menjadi milik kita. Amin. Amin. Ya Rabbal. Yang pertama, kami ikut berduka cita atas musibah yang terjadi. Kita enggak membayangkan sekarang ini banyak derai air mata yang tercurah. Hati yang sedih, yang sangat kuat di dalam hati. Mereka kehilangan harta dan benda. Bahkan mereka kehilangan orang yang dicintainya. Inilah yang sebenarnya harus menjadi cermin terbaik buat kita. Bahwa bila Allah berkehendak, maka tidak ada yang mampu menahannya. Bila Allah ingin, maka tidak akan mampu untuk mengelaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan dalam kalimat indah, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka mengira ketika mereka mengatakan aku beriman kepadamu ya Allah, namun mereka belum diuji. Mudah-mudahan ujian dan cobaan yang menerima, bagi yang menerima daripada keluarga yang tertimpa bencana, kita doakan semoga menjadi rahmat buat mereka. Semoga menjadi penghapus dosa buat mereka. Dan semoga Allah berikan kekuatan yang lebih, kesabaran dan ketabahan terhadap mereka. Dan yang meninggal dunia, yang Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah atas bencana kemarin, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah karuniai cahaya yang indah di dalam kuburnya. Allah ampuni dosa dan kesalahannya. Dan mudah-mudahan kita yang melihat kejadian ini lebih taat, lebih patuh dan lebih cinta lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hal pertama yang harus kita ingat, Bapak Ibu juga pemirsa dimanapun Anda berada, bahwa kehendak Allah tidak akan bergantung dan bersandar kepada apapun. Bahkan ketika Allah menghentikan sesuatu, maka ini pun tidak bergantung dan tidak bersandar pada apapun. Walaupun doa, walaupun permohonan dipanjatkan, kalau Allah berkehendak, maka pasti itu yang terbaik. Memang berat buat diri kita. Memang sulit untuk bisa menerimanya, tapi inilah perjalanan kekasih-kekasih Allah yang mereka yakin dengan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Tuhanku. Pemirsa dan juga hadirin hadirat rahimakumullah, di dalam apapun musibah atau petaka atau sesuatu apapun yang kita tidak sukai, sungguh hal tersebut datang dari jiwa, datang dari diri, yang tidak lain dan tidak bukan adalah keinginan kita. Kalau kita bicara manusia, mereka ingin selalu selamat, mereka ingin selalu nikmat, mereka ingin selalu dalam keenakan dan keasyikan. Tetapi sungguh hal tersebut belum tentu menjadi kebaikan buat manusia. Inilah yang terjadi kepada kita, bahwa dunia ini adalah tempatnya bala, tempatnya musibah, tempatnya petaka, tempatnya derai air mata, tempat kesulitan, tempat kesusahan. Dan di balik itu semua, ulama menerangkan agar kita pandai mengambil hikmah yang terjadi. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapa saja. Barang siapa yang mampu membuka tabir hikmah, maka dia telah mendapatkan anugerah yang paling besar dan paling banyak dari Allah Subhanahu wa taala.
Apabila kita ditimpa oleh satu keburukan yang menurut kita keburukan, apapun itu jenisnya, coba kita perhatikan sebagai penghibur hati untuk menggapai keikhlasan, apa hikmah yang terkandung di dalam kejadian ini. Ulama menerangkan kepada kita, banyak orang sukses, banyak orang mampu menghadapi kesulitan, tapi belum tentu seseorang imannya terjaga, tauhidnya terpelihara bila dihadapkan pada kesenangan. Kalau bicara sabar, Masya Allah, semua orang bisa sabar. Saya pun termasuk pinter ngomong sabar, tapi belum tentu saya pun bisa bersabar. Ibu, bapak, pemirsa yang dirahmati Allah, yang paling berat buat kita itu bila Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita keenakan, keasikan, lancar semua urusan. Ini sebenarnya bahaya. Di dalam sebuah kitab diterangkan ada seorang ulama yang ahli dalam ilmu, punya istri yang cantik. Tetapi dalam kehidupannya sekian tahun bersama si istri tidak melihat apa-apa kesulitan yang dihadapi oleh ulama. Satu ketika si istri bicara, wahai kakandaku yang kucinta, aku meminta cerai kepadamu. Bingung nih ulama, kok minta cerai? Karena bingung, ini ulama keluar dari rumah. Maaf Bapak Ibu, yang bisa puyeng itu bukan hanya Bapak Ibu dan pemirsa, ulama juga pada puyeng. Memang kalau dilihat ulama punya pesantren gak puyeng, puyeng. Belum lagi santri belum pada bayaran. Belum lagi genteng bocor. Ini Masya Allah, saya dapat berita kejadian Cianjur nih. Kita doakan semoga Allah ganti yang terbaik buat mereka. Ada 60 lebih pesantren yang rusak. Makanya tolong bantuan dan partisipasi serta doa kita semua. Kembali kepada kisah tadi, bahwa si ulama yang keluar dari rumah begitu ditegur istrinya dengan cerai, ulama ini galau, dia tergelincir, terperosok ke dalam selokan. Puyeng kali ya, kejebur ke got. Kakinya luka. Begitu si ulama pulang ke rumah dalam keadaan terluka, istrinya berkata, abang gak usah ceraikan saya. Kenapa neng kok berubah sekarang? Bang, selama nikah abang ini gak pernah merasakan apa-apa kesulitan, tidak pernah merasakan apa-apa kesakitan, tidak merasakan apa-apa penderitaan. Saya jadi curiga, jangan-jangan keluarga kita mendapatkan bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah menjauhkan kita darinya tanpa kita rasa. Orang-orang terdahulu begitu. Kalau dikasih enak terus malah curiga. Ini yang dinamakan istidraj. Yang bisa menjadi bala dan musibah yang lebih buruk daripada kecelakaan yang kita hadapi. Selanjutnya mari kita serahkan kepada Bang Zul. Terima kasih Ustadz. Pemirsa yang dirahmati Allah, sangat jelas sekali apa yang telah dipaparkan tadi, betapa dunia ini sesungguhnya adalah tempat ujian. Artinya ada orang yang lulus dan ada orang yang gagal. Disinilah pentingnya kita memperhatikan dan sekaligus memahami bahwa setiap orang yang diturunkan di dunia telah ditetapkan kadar-kadarnya. Lantas bagaimanakah ketika kita mendapatkan takdir yang barangkali tidak cocok pada kita, padahal itu lebih baik di hadapan Allah. Insya Allah Kiai Haji Sumarno Syafi'i akan menjelaskan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema yang sangat menarik sekali berkaitan dengan masalah takdir ini. Kalau kita berbicara tentang takdir, sesungguhnya waktunya harus panjang sekali, bahkan memakan waktu yang panjang berbab-bab untuk membahas masalah takdir. Karena ini adalah sesuatu yang sangat rumit sekali. Tapi insya Allah apa yang akan dijelaskan oleh guru kita, bagaimanakah sesungguhnya kita menghadapi takdir atau ketetapan yang ditetapkan oleh Allah, ukuran-ukuran yang ada di hadapan kita. Silakan, Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Fama yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah
Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. Idza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak Ibu, para pemirsa Damai Indonesiaku di mana Anda berada, hadirin wal hadirat rahimakumullah, akhi fillah Al-Ustaz Aswan Pai. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada kesempatan ini kita masih diberikan sehat walafiat. Walaupun di tengah-tengah banyak derita derai air mata saudara kita tentunya turut berduka. Apa yang dirasakan saudara kita itulah juga yang menjadi rasanya kita. Karena itu kita ucapkan dan kita kembalikan semuanya kepada Allah. Inna lillah wa inna ilaihi. Karena Allah yang menentukan, Allah juga yang menakdirkan. Walaupun manusia dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, kita harus sadar, pengetahuan bukanlah merupakan satu kepastian. Teknologi boleh canggih, pengetahuan manusia hebat, semakin hari bisa mampu mendeteksi, tapi tidak ada yang tahu kapan dan di mana akan terjadi. Kita hidup dengan alam, saudara, dan kita adalah bagian daripada alam. Karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala sayang kepada kita. Alam Allah berikan cara jalan bagaimana menegur kita. Maka hikmah yang pertama, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustadz Aswan Fai, di balik musibah pasti ada hikmah. Hikmahnya adalah yang pertama, Allah sayang kepada kita. Kenapa Allah sayang kok Allah berikan musibah? Allah sayang, Allah berikan musibah karena musibah itu apa yang disampaikan oleh junjungan alam baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad dalam hadis sahih anna Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin, tidaklah dari seorang muslim tusibu musibah, ditimpa oleh Allah dengan satu musibah. Karena itu adalah takdir Allah, tulisan Allah. Manusia nggak bisa lari dari segala apa yang Allah sudah tentukan. Illa ma kataballahu lana. Semuanya sudah ada catatan dari Allah, kita nggak tahu apa yang Allah akan tentukan kepada kita saat ini dan akan datang. Dan ini adalah misteri. Hidup memang real tapi penuh misteri. Karena itulah yang pertama dari situ bahwasanya musibah Allah berikan illa kafarallahu biha. Allah ampuni dari segala apa yang terjadi dengannya. Allah ampuni dosanya. Hartanya hilang, Allah akan ganti hartanya. Bahkan kata baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan bumi terbelah, rumah hancur, tempat ibadah hancur, harta kita hilang, nyawa kita hilang. Hatta syauka yushakuha. Duri yang menusuk tubuh kita pun Allah akan berikan ampunan kepada kita. Alhamdulillah. Inilah hikmahnya kalau kita mau sadar. Memang perasaan siapa sih yang gak duka, orang mana yang gak sedih? Itu adalah manusiawi. Tapi di balik itu semua ada rahasia yang besar. Bayangkan, ini baginda Rasul yang menyampaikan. Mamin muslimin tusibu musibah. Siapapun di antara orang muslim yang kena musibah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengkafirkan, akan mengampuni, akan memberikan ganti kepadanya, menghapuskan dosanya. Jadi ketika saudara-saudara kita yang sekarang kena musibah di sana, rumah dia hancur, sedih perasaannya, pasti mereka luka perasaan hatinya. Belum lagi yang tertinggal dengan keluarganya. Di balik itu semua, bahwasanya apa yang Allah berikan kepada kalian hari ini, itu adalah merupakan pengampunan dosa buat kita semua. Moga-moga Allah terima amal ibadah mereka.
Insya amin ya robbal. Yang kedua saudara-saudara, karena kita hidup dengan alam, berdampingan dengan alam, kita pun sekarang pelajaran buat kita bahwasanya kita harus tahu diri dengan alam, harus sadar dengan alam. Hidup ini jangan ego, jangan hanya mikirkan diri kita sendiri. Kadang-kadang kepuasan nafsu kita yang berlebihan akan melahirkan daripada perilaku yang menyimpang. Maka Allah peringatkan kepada kita, wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Hati-hatilah kata Allah, Allah akan berikan yang namanya fitnah, bencana, malapetaka bukan saja kepada orang yang berbuat zalim, berbuat kerakusan, berbuat sewenang-wenang, mereka melakukan maksiat. Yang tidak berbuat maksiat pun Allah akan berikan peringatan. Makanya musibah buat orang yang beriman adalah merupakan ujian. Saudara-saudara kita yang di Cianjur lagi diuji mau naik kelas. Fama zadal mar'u imanan, fama zadal mar'u balaan. Semakin bertambah meningkat iman seseorang, semakin gede ujiannya. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang di Cianjur imannya makin mantap. Sekali Allah tetap Allah. Sekali Islam tetap Islam. Sekali kita punya keyakinan tetap punya keyakinan. Tadi sudah dinyatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati kiblata. Pantang kita menyerah. Harta boleh hilang, nyawa boleh melayang, tapi keyakinan jangan kita gadaikan. Betul? Betul? Harta boleh hilang, nyawa boleh melayang, keyakinan pantang kita gadaikan. Sekali Allah, tetap Allah. Sekali Islam, tetap Islam. Sekali Quran, tetap Quran. Jangan kita robah dan jangan mau kita dirobah apapun yang terjadi di tengah-tengah kita. Lebih baik kita mati berkalang tanah ketimbang harus kita menjual iman dan menggadaikan keyakinan. Luar biasa, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, dua mukadimah yang insya Allah akan menjadi tema bahasan kita untuk memperdalam lagi tema berkaitan dengan masalah takdir. Yang insya Allah kita akan jawab di segmentasi selanjutnya. Yang pertama kita persilakan terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Sodik untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bapak Kiai, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ma'asaba min musibatin illa biidznillah. Tetapi bagaimana untuk meyakinkan kepada diri kita dan meyakinkan kepada keluarga kita dan meyakinkan kita kepada saudara-saudara kita. Karena itu semua kadang-kadang secara manusiawi menerima dan menolaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah pertanyaan yang menarik sekali. Insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih. Pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang bagaimanakah kita menghadapi takdir Allah, ketetapan Allah. Dan tadi ada satu pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Bapak Muhammad Sodik, bahwa takdir yang terjadi di hadapan kita adalah atas izin Allah. Bagaimanakah kita mampu meyakinkan diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Namun sebelum kita masuk lebih dalam, kita pahami dulu terminologi daripada takdir itu sendiri. Ustaz Aswan. Bismillah. Takdir ini kalau saya boleh berikan penjelasan yang gampang, misal urusan rezeki ya. Kalau kata ulama pernah ngomong begini, misal diperlihatkan di atas kepala kita mungkin ada yang nilainya 10 miliar, 5 miliar, 70 miliar, 30 miliar. Nah itu akan terus berkurang. Berkurang apa? Dari yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, yang kita nikmati. Bahkan ada nilainya besar tapi bukan kita yang pakai, orang lain. Ini seperti seorang ayah gajinya 30 juta, bayar rumah 20, kasih orang 10 habis. Padahal punya dia.
Ini yang disebut Allah sudah tetapkan takdirnya masing-masing, sudah ada ukuran. Nanti begitu di atas kepala kita tulisan 0, ya sudah 40 hari sebelum 0 malaikat rizki keliling ujung timur, ujung barat lapor ke Allah. Ya Allah udah gak ada rizkinya nih orang. Apa kata Allah? Sebentar lagi dia akan menemui kematian. Sudah habis. Jadi sekarang di kepala Bapak Ibu ini semua udah ada nilainya ini. Jangan khawatir dan gak bakal ketuker. Nggak bakal tertukar. Tapi saya ingat dengan pepatah ulama, kalau bukan karena penderitaan, manusia akan bangkrut. Masya Allah. Inna ma'al usri yusra. Dan selain itu seperti yang tadi guru kita sampaikan, ada di antara kita yang ibadahnya belum bisa terangkat ke langit. Zikirnya belum nyampe ke langit. Baca Qur'annya juga masih belum sampai ke langit. Tapi apa kata Rasul? Allah ingin menyakiti sedikit dirinya. Dengan disakiti itu maka ibadahnya semua sampai ke langit. Karena itu kata ulama, kalau bukan karena penderitaan, bangkrut manusia. Ingat ketika Nabi Yusuf, ya, ketika ayah Nabi Yusuf kehilangan dengan Nabi Yusuf, apa yang disebut? Aduh, kasihan Yusuf. Ya asafa Yusuf, ya asafa Yusuf, ada dalam Quran. Namun ketika seseorang tertimpa musibah, hanya dalam Quran disebutkan dan hanya diturunkan kepada umat Nabi Muhammad, yaitu qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Rasul, bila ada seseorang yang tertimpa musibah, kemudian musibah itu telah berlalu dan dia teringat lagi sedih akan orang-orang kecintaannya yang diwafatkan, bangunannya yang hilang, yang hancur, kemudian ketika sakit lagi datang ke dalam hati dan dia membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un, maka Allah berikan pahala lagi sebagaimana dia baru tertimpa musibah. Inilah takdir. Jadi Bapak Ibu sudah ditetapkan takdirnya. Allah sudah memutuskan menciptakan Bapak Ibu dan Allah sudah memberikan ukuran segala macam kebutuhan Bapak Ibu dan akan gimana Bapak Ibu sudah Allah tetapkan dan belum sampai sekarang belum ada yang lolos dari takdir. Belum ada yang lolos sedikit pun dari takdir. Semua pasti akan menjalani takdirnya. Kita gak tahu anak kita masa depannya apakah menjadi orang sukses atau menjadi orang derita. Bapak Ibu ingat kisah Sayyiduna Hasan dan Sayyiduna Husain yang disebut putra Rasulullah, cucu Rasulullah. Rasul tahu Sayyidina Husain suatu hari akan dipenggal lehernya. Rasul tahu Sayyidina Hasan akan terbunuh. Tapi lihat bagaimana Rasul menghadapi takdir, padahal beliau sudah dibukakan pintu berita-berita di masa depan. Lihat indahnya, hebatnya beliau bisa bersabar atas ketetapan Allah. Padahal cucu Rasulullah. Mestinya cucu Rasulullah itu aman sejahtera. Tapi kenapa kok cucu Rasulullah mengalami penderitaan lebih dahsyat daripada penderitaan kita? Baik. Itulah takdir. Nah Kiai, kalau kita kembangkan, lantas seberapa besar porsi manusia melakukan ikhtiar ketika takdir-takdir itu sudah ditetapkan? Manusia, Allah berikan kesempatan berikhtiar bukan berarti merubah ketetapan. Takdir, oke. Ingat, ketetapan itu hak Allah dan gak bisa dirubah. Andaikan Allah merubah, itu pun juga hak Allah. Kita hanya bisa bermohon. Tapi apakah permohonan kita dikabulkan atau tidak, itu pun juga hak Allah. Nah ini, semuanya kembali kepada hak Allah. Inilah dalam, kalau kita belajar tauhid dalam sifat 20, ada yang namanya iradah, kehendak. Nahnu nurid, wallahu fa'alu lima yurid. Kita berkehendak, tapi Allah yang melakukan segala apa yang Allah inginkan. Artinya adalah, kita ini hidup nggak bisa lari dengan skenario yang Allah sudah tentukan. Skenarionya seperti itu. Skenario kita seperti begini. Dan kita akan mengalami begini. Ketika itulah siapa orang yang berani menerima dan sanggup menerima realita kenyataan. Jangan hanya yang senang tapi yang pahitnya dia terima. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Masya Allah.
Allah akan limpahkan, Allah akan berikan pahala kepadanya bighairi hisab, tanpa ada hitungannya. Baginda Rasul Kanjeng Nabi kita Muhammad, Masya Allah, tadi sudah disampaikan. Apa Rasul nggak tahu nanti akan kejadian? Rasul sudah diinformasikan oleh Allah. Tapi Nabi, bayangkan kalau saat itu Nabi mau minta, Nabi bisa merubah. Tapi Nabi nerima. Inilah, belajarlah kenyataan. Kita bukan setingkat Nabi, bukan setingkat wali, belum sampai setingkat ulama aja, belum sampai. Masih jauh kemana-mana. Ketika datang teguran semacam ini, bukan kita mengeluh, bukan. Yang pertama adalah kita justru istighfar kepada Allah. Ya Allah, salah apa kami? Dosa apa kami? Kemudian yang kedua adalah kita introspeksi diri. Bagaimana kita harus bisa membenahi langkah ke depan. Yang ketiga adalah, ini adalah peluang buat kita. Damai Indonesia TV One punya yayasan satu untuk negeri. Satu untuk negeri, baik. Kesempatan bagi ibu bapak yang ada di sini maupun para pemirsa, Cianjur adalah media bagaimana kita mendapatkan pahala. Ayo donasikan. Saudara kita lebih banyak membutuhkan. Kita berikan satu makanan kepada mereka, satu butir makanan. Bagi mereka yang kelaparan, mereka yang kedinginan, mereka yang dapat musibah, Allah akan berikan kepada kita. Apa? 70 tahun bagaikan orang beribadah. Masya Allah. Baik Kiai, kita lanjutkan lagi penanya selanjutnya. Kita persilakan kepada Ibu Anissa yang akan dijawab oleh Kiai Sumarno. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Pak Yai bertanya. Sesuai firman Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat, al-ayah. Terus bagaimana cara menyikapi tentang Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Sementara ada seseorang yang mendapat musibah, keluarganya meninggal semua, rumahnya hancur, dan orang tersebut mengalami stres kejiwaannya. Apa itu termasuk di luar batas kemampuannya? Tolong Pak Yai dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan sangat jelas sekali Kiai, silakan. Soal bagaimana orang itu stres atau tidak dalam menghadapi musibah, disinilah kadar orang, ukuran iman seseorang. Barangkali kita pun juga belum tentu mampu. Itulah tadi yang pertama, ketika datang ada musibah, buru-buru kita istighfar. Yang kedua, kita harus sadar, dunia ini cuma sekedar titipan. Ketika yang nitipin perlu ambil kembali, mau bilang apa? Ibu tahu, belajarlah bagaimana ikhlasnya tukang parkir. Mobil tuh banyak parkiran. Ada Mercy, ada Toyota, ada lagi Volvo, ada lagi mobil yang terbaru, galak macam ratusan juta. Dititipin dia, ketika yang punya datang ngambil, ya pergi tuh mobil. Sampai nggak ada di lapangan tuh mobil, dia nerima. Iya kan? Coba kita belajar jadi kayak tukang parkir deh. Ya. Hidup ini cuma titip. Kalau Allah mau ambil, jangankan yang kita taruh di bank. Banknya aja bisa bangkrut. Betul. Pernah kan kejadian tahun 98? Iya Pak ya? Masya Allah. Kalau orang pikir ke situ stres dunia. Makanya hidup itu jangan terlalu banyak mikirin dunia. Dunia boleh ada di tangan tapi jangan ada di hati. Siapapun kita pasti akan mati. Hidup ini semua serba mungkin. Tidak ada yang pasti. Yang pasti mah cuma hiji, naon, maut. Mati, itu yang pasti. Karena itu belajarlah dari sini. Qalu inna lillahi wa inna. Makanya hidup itu disuruh kita banyak minta hidayah. Lihat dalam sholat, apa sih yang kita minta? Apa coba? Minta kaya? Nggak kaya-kaya. Yang kita minta cuma hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah jalan yang lurus.
biar jadi orang benar, biar bisa benar, biar benar-benar bisa belum nanti yang udah benar bakal benar banget. Sebab ada tragedi yang terakhir, bagaimana kita harus mempertahankan kebenaran. Bagaimana pada waktu nanti ajal terakhir kita, Masya Allah, mampu atau tidak kita mempertahankan. Sehingga saat itulah yang paling menentukan sejarah hidup kita, husnul khatimah. Di situ mudah-mudahan kita bisa pegang, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinil Islam. Kita minta tetapkan hati kita dalam Islam, insya. Jadi enggak usah khawatir bagi yang stres karena kebanyakan mikirin dunia. Udah nggak usah ibu-ibu besok suami hilang pun pergi, jangan pikirin. Memang sudah tulisan dari Allah. Dari Allah mau bilang apa? Ujian terbesar, mampu nggak ibu menerima? Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Ketika ibu sabar, oh suami saya diambil orang, oh suami saya pergi, ikhlas terima dengan lapang dada. Oke, sanggup? Di sini pahala yang berat. Nah, inilah egonya kita. Kalau kita mau terima ikhlas dengan lapang dada, insya Allah, ya Allah, emang aku sedakdirkan. Kadang-kadang manusia kan tuh malu. Di sinilah kadang-kadang manusia merasa hina. Padahal apa yang Allah berikan itu tidak hina. Itu adalah mulia buat kita. Insya kita lanjutkan nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih bersama kami Damai Nusaku, dan alhamdulillah mudah-mudahan kita selalu diberikan, dilimpahkan keberkahan dan kesehatan. Nah, berbicara tentang kesehatan, saya selalu menggunakan minyak herba wahid. Pemirsa, minyak herba wahid merupakan minyak gosok herbal multifungsi dan berkhasiat karena mengandung ekstrak brotowali, sambiloto, dan habatus sauda yang secara medis diketahui berfungsi sebagai anti-inflamasi yang dapat menghilangkan gejala bengkak pada luka dan gejala pegalinu pada tubuh. Nah pemirsa, minyak herba wahid ini multifungsi, cocok digunakan untuk pijat urut, kemudian hingga luka memar, luka bengkak, luka bakar, luka digigit serangga, dan dibalur jika perut kembung, masuk angin, pegalinu. Pemirsa, kalau keseleo atau encok tinggal digosok dan bahkan cocok untuk anak dibalur ke seluruh tubuh saat batuk, pilek, dan mau demam. Alhamdulillah telah hadir bersama kita Ibu Hafizah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabar? Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga menggunakan sehat. minyak herba wahid. Nah, mungkin bisa berbagi pengalaman dengan pemirsa. Ya, baik, saya sudah pakai minyak putput ini, Mas. Memang berkhasiat. Oke. Nah, saya pernah kena luka, luka panas di tangan saya. Ya. Tinggal begini, balurkan, terus dioleskan seperti ini. Oke. Gitu. Nah, ya. Dan saya juga kalau suami pegalinu, masuk angin, perut kembung, saya juga pijitin dengan minyak putput ini. Dan saya juga balurkan ke badan anak-anak saya supaya tidak gampang masuk angin, batuk, dan demam. Yang paling saya suka dari herba ini adalah aroma herbanya yang segar. Betul, tidak tajam begitu ya. Tidak tajam. Dan baunya tidak menyengat dan tidak tengik. Yang paling penting adalah memang berkhasiat. Masya Allah, ternyata memiliki banyak khasiat. Nah, pemirsa, bagi Anda yang ingin membelinya, Anda sekarang bisa mendapatkan melalui minimarket, kemudian apotek, toko obat terdekat, dan bahkan di toko online. Jadi selalu sedia minyak herba wahid di rumah, minyak gosok herbal multifungsi, insya Allah bermanfaat. Sekali lagi, jika Anda mulai mengeluh sakit, langsung ambil minyak herba wahid. Minyak herba wahid pertolongan pertama pada penyakit. Tetaplah bersama kami Damai Nusaku. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Nusaku. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita tentang takdir. Kita dengarkan pertanyaan dari Bapak Edi yang akan dijawab oleh Ustadz Aswan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi. Alhamdulillah diberi kesempatan untuk bertanya.
ketika kita menerima takdir atau merasakan dalam kehidupan ini, perjalanan hidup yang mungkin terasa susah, terasa sulit dari orang yang lain, itu terasanya ini sebuah ketentuan, sehingga kayak seolah-olah kayak putus asa begitu Pak Kiai. Jadi saya ingin bertanya, bagaimana kita menjadikan optimisme terhadap kesusahan-kesusahan yang kita terima saat ini? Sebenarnya takdir itu mungkin orang lebih melihat kalau seperti musibah besar, hilangnya nyawa, sampai sebenarnya musibah yang terkecil pun berangkat ke masjid susah itu pun sebenarnya musibah bagi kita. Tapi kadang orang tidak menyadarinya. Tolong beri kami sebuah motivasi begitu Pak Kiai, Pak Ustadz, biar kita menerima takdir ini secara optimis. Ada sesuatu di balik yang kita rasakan selama ini. Itu saja Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Aswan. Baik, pertama kita harus kembali mengingat sejarah, jangan lupa sejarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan pena al-qalam, Allah sampaikan kepada al-qalam uktub. Itu qalam ngomong, wa ma aktub, aku nulis apa ya Allah? Allah nyebut lagi uktub maqadira kulla syai'. Tulislah takdir segala sesuatu, bahkan takdir para malaikat pun tertulis semua, aras macam-macam, pokoknya uktub maqadiral khalaik. Kemudian jangan lupa juga bahwa Rasul pernah bersabda, kataballahu maqadiral khalaik qabla an yakhluqas samawati wal ard bi khamsina alfasanah. Allah telah tuliskan takdir masang macam semuanya, takdir makhluk semuanya 50.000 tahun sebelum langit dan bumi tercipta. Langit buminya belum ada, Bapak Ibu udah tertulis nasibnya seperti apa. Takdir kita semua sudah dituliskan. Nah, mudah-mudahan hadis ini dapat memberikan kita sebuah pemahaman bahwa kita ini ibarat wayang yang dimainkan dalang. Dunia ini panggung sandiwara, ceritanya mudah. Nah, ini maksudnya apa? Cerita ini gampang berubah. Kemarin ketawa terbahak-bahak, besok meneteskan air mata. Inilah kehidupan, dan ini semua kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu diingat, orang yang paling bahagia di surga, paling cepat masuk ke surga adalah orang yang paling menderita. Masya Allah. Sampai ada hadis Rasul, orang yang pertama masuk surga itu orang miskin. Kalau orang miskin Bapak Ibu mau masuk surga, diperiksa sama malaikat. Miskin, kamu masuk surga? Mau? Coba periksa. Nggak punya apa-apa. Apa yang mau diperiksa? Katanya punya sepeda. Aduh, sepedanya udah sepeda jelek, udah bengkok-bengkok, kemarin dicuri orang. Jadi segala sesuatu kekurangan kita di dunia ini akan menjadi kebahagiaan di akhirat. Pernah ada seorang ulama tasawuf tingkat tinggi, dia meminta kepada Allah rezeki karena tuntutan keluarganya. Tiba-tiba dalam tidurnya beliau bermimpi keliling dalam sorga, ketika melihat sebuah istana besar, ditanya, ini istana milik siapa? Oh, milik si fulan. Tapi kenapa itu bolong? Oh, si fulan kemarin minta sama Allah supaya keluarganya punya rezeki banyak, makanya Allah ambil tuh satu batu emas dikirim ke dunia. Begitu melihat kejadian tersebut, si ulama ini langsung menangis kepada Allah, meletakkan kembali di bawah bantal dan dia minta, ya Allah, jangan ya Allah. Ingat Nabi Allah Sulaiman 40 tahun baru masuk surga setelah para nabi masuk surga. Masya Allah. Lihat Abdurrahman bin Auf, seorang kaya, saudagar kaya. Rasul melihatnya ketika Isra Mi'raj itu merangkak, ngesot masuk ke surga. Begitu diberitakan oleh Sayyidah Aisyah kepada Abdurrahman bin Auf, langsung kata Abdurrahman, aku sedekahkan semua hartaku untuk kaum muslimin dan muslimat. Jadi orang yang paling menderita, paling susah, paling sakit hatinya, paling miskin, paling gampang masuk surga. Masya Allah. Itu pun dengan catatan ya.
dengan catatan ikhlas apa enggak. Iya betul. Masa ikhlas? Ya Allah Ustaz, saya ikhlas. Ikhlas. Baik. Nah, Kiai, ini ada sebuah peristiwa, ada sebuah kisah yang saya menyaksikan sendiri, berbagi cerita yang sangat terkait dengan takdir, Kiai. Ketika kita berangkat bekerja, saya selalu naik bis pada saat itu. Saya melihat seorang ibu pengamen dengan kecerekan begitu, Kiai, membawa satu anak kecil. Beberapa bulan kemudian dia hamil, membawa anak yang kedua, membawa kecerekan dan ngamen di dalam bis sampai anak yang ketiga. Nah, ini apakah artinya ini kita bisa katakan sebagai takdir atau dia hanya berperan sebagai pengingat bagi orang-orang yang kaya begitu kan? Nah, artinya kan kasihan, Kiai, dia tidak memiliki kesempatan bahkan akses untuk pendidikan, harta dan sebagainya. Lantas bagaimanakah menjelaskan kondisi yang sangat luar biasa ini, Kiai? Mas Agung, hidup itu indah. Kalau kita memandang dengan keindahan, hidup itu menjadi susah. Kalau kita memandangnya dengan kesusahan. Jadi jangan memandang kesusahan orang dengan perasaan susah kita. Pandanglah kesusahan orang itu dengan pandang kesenangan kita. Paham gak Bu saya ngomong? Pusing kan? Hidup itu indah. Allah ciptakan ada orang kaya, Allah ciptakan ada orang miskin. Allah ciptakan ada orang sehat, Allah ciptakan ada orang sakit. Kalau semuanya Allah hidupkan manusia ini dalam keadaan kaya, jadi miskin semua. Nah, kalau semuanya kaya, nggak ada yang bekerja, miskin gak kita? Miskin gak? Kalau semuanya jadi presiden, gak ada rakyatnya, lalu jadi presiden apa? Ya pelongo deh urusannya. Nah ini, begitu kita ngelihat ada orang, ini dia nuntun anak, hamil, anaknya dibawa ngamen lagi. Iya, tidak kita berubah, artinya kehidupannya tidak berubah. Itu kok begini-gini terus, apakah ini akan jadi takdir? Tidak, itu bukannya takdir, pelajaran buat kita. Takdir buat dia, untuk memberikan pelajaran buat kita. Apa? Sadar, hidup kita itu lebih baik daripada mereka, syukuri yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, disitulah ladang buat kita untuk mendapatkan pahala. Saya bapak-bapak, ibu-ibu kadang-kadang maaf kalau saya berbicara di layar kaca. Boleh dong saya kritis peraturan Pemda tentang masalah pengemis. Kalau Pemdanya sudah bisa mengurusi pengemis, boleh melarang pengemis. Kalau Pemda dan pemerintah belum mampu bisa mencukupi pengemis, jangan coba-coba melarang ada pengemis. Allah ciptakan mereka untuk ladang pahala kita. Jangan sodako kita yang besar kita anggap akan masuk surga. Tidak, saudara. Saudara tahu Al-Imam Ghazali ketika meninggal dunia, dimimpikan dia masuk surga. Bukan karena karya karangan dan ibadahnya, justru karena lalat yang nempel di penanya yang dia angkat. Barangkali uang 1.000 rupiah yang kita berikan kepada pengemis, kepada orang yang membutuhkan di tengah jalan, walaupun mereka barangkali menjadi profesinya, tapi kita memberikan dengan ikhlas, itu yang jadi surga buat kita. Saya boleh marah di layar kaca, peringatkan ini barangkali akan jadi musibah buat kita. So tahu kadang-kadang bikin aturan kagak mikir. Menangis batin saya Pak ketika ada undang-undang peraturan itu. Kalau mereka udah mencukupi silakan. Mereka nggak bakal minta kalau nggak mereka kekurangan. Betul. Dan itu wajah, nggak usah malu dengan wajah negeri kita. Dan itu adalah wajah bangsa kita. Mari kita terima. Makanya ketika ada gempa, datang saudara kita, itu adalah kenyataan realita yang harus kita terima. Ikhlas, lapang dada, nggak perlu mengeluh. Jangan kita jadi pengemis. Mari kita buka ketuk hati kita masing-masing. Dan ini media buat kita. Allah tegur kita. Allah kasih kita. Selama ini kita lupa. Kemarin kita habiskan dana berapa banyak untuk G20. Allah tegur kita tuh. Masih ada saudara kita yang kurang yang perlu kita bantu. Ini kesempatan. Mari ibu bapak. Satu untuk negeri, memberikan kesempatan. Untuk apa?
untuk memberikan bantuan kepada saudara-saudara kita. Baik. Rekeningnya sudah ada tertulis. Mari kita dukung dan kita bantu saudara-saudara kita semua. Mudah-mudahan insya Allah Allah berikan kekuatan iman dan Islam kepada Amin. saudara kita semua. Amin. Dan Allah terima amal ibadah mereka. Allah mudahkan urusan kita. Amin, ya Allah. Mari kita belajar menerima kenyataan. Amin ya Allah. Ya. Wa man dzaqalba qanu fa anta wa malikid dunya sawa. Orang yang punya qanaah sifat menerima akan lebih kaya daripada orang kaya, akan lebih tinggi daripada raja, akan lebih mulia daripada orang yang mulia. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Joko yang akan kita jawab di segmentasi selanjutnya. Bapak Joko, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya, Pak. Bicara tentang musibah dan takdir adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Pertanyaannya adalah, dikala suatu negeri ada musibah yang terjadi, di mana di balik itu adalah perbuatan maksiat oleh orang-orang yang melakukan itu. Sementara kita adalah orang yang paham tentang agama. Bagaimana sikap kita melihat hal tersebut dan bagaimana yang kita lakukan? Karena Allah melihat itu, memberi pelajaran bagi kita yang telah taat kepadanya. Mohon saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Joko. Tentunya kita akan jawab Nanti selepas kita jawab. pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami Damai Indonesiaku. Kita masih menyimpan satu pertanyaan lagi, tapi waktunya sangat singkat. Mungkin Ustadz Aswan bisa menjelaskan kaitan antara musibah tadi dengan perbuatan maksiat. Baik. Hubungan antara musibah dengan maksiat ini ada dalam Quran. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa dirimu, itu pun hasil perbuatan tanganmu. Tapi ingat, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguh rahmatku, kata Allah, dapat melampaui kemarahan dan murkaku. Artinya buat kita yang masih demen dengan maksiat, kecenderungan terhadap maksiat, sekarang saatnya untuk mengurangi. Saya pakai kalimat mengurangi, kenapa? Karena enggak semua mampu stop atau ngerem mendadak. Ya, enggak semua. Dengan mengurangi maka subhanallah dia akan mendapatkan magom yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Hubungan musibah dengan takdir sebenarnya begini ya. Ada ulama tauhid mengatakan kalau Allah pengen nggak perlu musibah. Nah, iya. Karena masyiatullah, kehendak Allah tuh nggak ada sangkut paut apa-apa. Kalau Allah pengen ya pengen. Seperti yang tadi beliau sampaikan sifat 20 ya. Wujud kidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Itu dia. Nah, fa'alul lima yurid. Allah tuh maha berbuat. Semua yang Allah inginkan Allah perbuat. Lah kita kan cuma seorang hamba. Ya, yang kalau gak diciptakan juga terbuat dari tanah, keluar dari air yang hina. Jadi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Syekh Ibnu Athaillah pernah mengatakan begini, saking hebatnya kehendak Allah, saking dahsyatnya takdir Allah. Apa kata beliau dalam sebuah kitab? Ketika engkau hendak sesuatu, maka Allah gerakkan bibirmu. Sebelum bibirmu bergerak, Allah sudah persiapkan apa yang akan diminta oleh bibirmu. Sebelum digerakkan bibirmu, Allah sudah gerakkan. Karena ini janji Allah kepada Nabi Allah, kepada umat Nabi Muhammad di hadapan Nabi Allah Musa ribuan tahun yang lalu ketika membahas wa ma kunta bijanibi tur idnadaina Al-Qasas 46. Janji Allah kepada umat Nabi Muhammad, aku telah ampuni kalian qabla an tastaghfiruni. Aku telah menjawab doa kalian qabla an tad'uni.
Aku telah memberikan apa yang kalian pengen qabla antas aluni. Yang penting satu, kata Allah, faman laqiyani minkum, barang siapa yang nanti ketemu dengan aku, berjumpa dengan aku di yaumil akhir nanti, yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, ghafarolahu dunubah, Allah ampuni dosa-dosanya. Jadi maaf Bapak Ibu, sebenarnya takdir ini yang kita hadapi cukup satu saja, jadikan bahan muhasabah. Baik. Ya, introspeksi diri, apakah kurang ibadah, Insyaallah. banyak maksiat. Nah, ini semua kehendak Allah memberikan kita ingatan untuk kita bermuhasabah, jadi tidak saling menyalahkan. Nah Kiai, sedikit tambahan. Ketika tadi dijelaskan bahwa takdir telah ditetapkan oleh Allah, tetapi di lain sisi kita diharuskan untuk berdoa. Apakah bisa dikatakan doa ini semacam negosiasi dengan ketetapan yang dituliskan, Kiai? Ud'uni astajib lakum. Allah berfirman dalam Al-Quran, berdoalah kamu kepadaku, mintalah kamu ijabah. Artinya doa itu bukan bernegosiasi. Oke. Bukan. Doa itu adalah menunjukkan seorang hamba bahwa hamba itu butuh kepada Allah. Itulah nilai ketawaduan kita. Makanya sombong-sombongnya manusia, orang di hadapan Allah, orang itu yang gak mau berdoa. Bu, banyak-banyak doa. Jangan jadi orang habis sholat kita doa. Walaupun cuma bisa Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wakina. Maka berkaitan dengan pertanyaan doa, ini udah masuk bulan udah masuk bulan doalah banyak kepada Allah, Rabbik firli warhamni watub alayya. Sekian Mas Agung. Baik. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semua. Terima kasih guru-guru yang kita cintai, Kiai Haji Sumaroh Syafi'i dan Ustadz Azwan Fai yang telah memberikan pelajaran, nasihat, dan tentu saja ilmu yang sangat luar biasa sekali, yang pada intinya apa yang terjadi di hadapan kita hanyalah menunjukkan bahwa kita adalah seorang hamba. Mudah-mudahan kita akan semakin jauh dari apa yang ada di depan kita berupa fitnah-fitnah, dan tentu saja orang-orang yang jauh dari fitnah adalah orang-orang yang selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Demikian pemirsa yang dirahmati Allah dan Damai Indonesiaku untuk hari ini, dan jangan lewatkan Anda bisa menyaksikan Damai Indonesiaku siaran tunda yang selalu hadir di setiap hari Senin dan Selasa pukul 13 waktu Indonesia Barat. Agung Izul Haq dan kerabat kerja yang bertugas serta pendukung acara ini Sarung Wadimor, tentu Sarung kita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak, mari kita tutup acara kita dengan membacakan doa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita kekuatan iman dan Islam. Allah berikan kita kesehatan dan Allah berikan kita kesabaran. Allah mudahkan kita segala urusan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afatad daimah. Wa nas'aluka darajatal 'ali wa fahman zakiyya wa ilman nafi'a wa amalan salihan maqbula. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika man nawartal arda binuri syamsika abadan abada. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Fatub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairal ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.